Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Saya doakan semoga sahabat semuanya sehat selalu. Sahabat, ada headline satu media itu yang berjudul uh, TikTok, ya, media sosial TikTok itu investasi di Thailand sebesar 132 triliun, bukan di Indonesia. Padahal mungkin pengguna TikTok itu sebenarnya mungkin lebih banyak di Indonesia ya. Saya juga belum baca datanya, tapi kayaknya sih Indonesia lebih banyak. Nah, pertanyaannya itu kenapa uh, investasinya di Thailand bukan di Indonesia. Nah, jadi menarik di headline-nya media ini itu pertanyaan, ada semacam tanda kutip, tanda tanya, mengatakan apakah karena preman atau organisasi kepemudaan ormas ya, sehingga TikTok uh, tidak berinvestasi di Indonesia. Ya mungkin salah satunya itu ya, tentang iklim usaha di Thailand. Kita tahu sudah dari dulu memang Thailand lebih maju ya, karena investasi di sana pengusaha-pengusaha bisa lebih aman. Di Indonesia mereka tidak mau, karena ya saya yakin tadi itu karena perizinannya, ormas-ormasnya itu, dan sudah bukan rahasia umum sebenarnya untuk ormas ya. Ormas itu saya juga bukan baca berita aja, selain baca berita banyak juga kita dengar dari teman-teman bahwa untuk perekrutan kerja di satu perusahaan itu harus melalui ormas. Ini gimana ceritanya kok perekrutan karyawan mau masuk itu harus melalui ormas, melalui preman gitu kan. Itu kan tidak masuk akal. Apakah ormas-ormas ini bikin pelatihan ya, sehingga mereka harus lewat mereka minta jatah proyek. Ada limbah industri ya, mungkin industri itu, perusahaan itu masih bisa mendaur ulang itu dan dijadikan dapat uang lagi untuk ya kesejahteraan buruh lah, tapi itu kan diminta sama preman-preman atau organisasi kepemudaan ya, yang ada di sekitar situ ya. Minta ada pungli, ada ya macam-macam lah, dan itu rahasia umum. Ini mungkin yang Pak Prabowo, pemerintah sekarang itu harus tegas. Apapun sebenarnya program-program pemerintah, kalau bagus, kalau tidak ada penegakan hukum itu susah ya. Ini kenapa? Karena ormas ini berkelakuan seperti ini itu karena dibackingi oleh aparat. Saya sangat yakin itu, kita yakin, dan itu rahasia umum lah ya. Nah, ini yang juga harusnya jadi perhatian Bapak Prabowo. Jangan bingung cari investor kalau penataannya, masalah perizinannya tidak bagus, masalah premanismenya itu, ormas-ormas itu tidak dibersihkan juga, itu akan mengganggu investor. Ya gimana mau buka lapangan kerja, bagaimana investor mau datang kalau preman ini yang berkeliaran. Saya juga membaca headline media ini kan juga ya benar, memang itu kalau masih tanda tanya sih medianya itu. TikTok tanam saham atau investasi di Thailand bukan di Indonesia, apakah gara-gara preman atau ormas? Kita tahu sendiri ya, mungkin sahabat-sahabat teman-teman pasti mengalami itu di daerah-daerahnya ya, di perusahaan-perusahaan tempatnya mungkin bekerja. Orang mau masuk kerja itu harus lewat ormas. Limbah-limbah dari perusahaan itu diminta ormas, itu bahkan bentrok ya, kadang sesama ormas itu bentrok untuk rebutan limbah dari situ. Jatah-jatah, pungutan-pungutan liar ini kan yang membuat tidak kondusif, tidak nyaman bagi pelaku usaha ya. Otomatis kan karena perusahaan dimintai tambahan biaya seperti itu ya, mau nggak mau memangkas gaji itu pasti kan berdampak sama gaji pekerja, gaji karyawan. Bagaimana bisa memberikan mereka gaji yang layak kepada karyawan kalau mereka juga harus membayar jatah-jatah yang nggak jelas ini. Nah, ini sebenarnya pesan kita kepada pemerintah, terutama penegak hukum, jangan ikut-ikutan seperti ini, atau penegak hukum harus bertindak tegas di sini. Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Ini kan juga hubungannya dengan lapangan pekerjaan.
Kalau ini ditindas, ini betul-betul disikat habis, kan investor banyak masuk. Iklim usaha di Indonesia bagus, investor masuk, lapangan kerja. Tapi kalau cuman omon-omon mau ciptakan lapangan kerja, tapi ormas-ormas seperti ini yang mengganggu investasi, mengganggu perusahaan, tidak dihajar, tidak disikat, ya perusahaan akan pindah, angkat kaki, biaya investasi di tempat lain. Vietnam maju, Thailand, ya buktinya kan. Ngapain TikTok yang penggunanya lebih banyak di Indonesia tapi investasinya di Thailand? Karena mereka cari tempat yang nyaman. Nah, ini pesan, apapun itu makan bergizi gratis itu bagus. Hilirisasi semua, nikel timah dihilirisasi, apapun itu, sawit mau juga dihilirisasi, silakan. Tapi kalau penegakan hukum tidak tegak, sudahlah habis ya. Manusia diselundupkan itu dibackingi aparat, barang-barang diimpor dibackingi semua, itu ada backingnya. Tambang-tambang ilegal itu kan dibackingi semua ya. Terus hukum nggak bisa kalau nggak hukum ya. Minyak kemarin yang tulisannya 1 liter diukur cuman 750 sampai 800 mililiter. Itu kan juga gak usah diumumkan di media, itu langsung cari itu produsennya, hukum ya kan gitu. Kalau masih diumumkan di media-media, ya pelakunya itu menimbun bahan-bahannya atau menutup perusahaannya sementara, ya kan. Jangan, nggak usah diumumkan dulu, diumumkan di depan umum, tindak tegas dulu, sudah ditindak tegas baru diumumkan, itu loh. Jangan dikasih suruh lari dulu, kabur aja dulu ya kan. Apapun itu ya, masyarakat itu yang paling penting itu penegakan hukum. Sudahlah, kalau hukum sudah tegak, hukum tidak pandang bulu, udah aman negara, udah Indonesia akan sejahtera. Sudah, itu sudah hukum, apa itu namanya, hukum alam itu. Kalau hukum tegak, hukum adil, saya kira pemerintah juga akan tidak ada gangguan-gangguan dari kritik-kritik ya. Walaupun kritik itu penting juga ya, Mas. Pemerintah juga harus menerima kritikan-kritikan. Selama hukum tidak akan bisa kalau hukumnya tidak ditegakkan. Oke sahabat, terima kasih banyak. Merdeka.